Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang kembali di keluarga. Silakan untuk menempati kursi sesuai dengan nama yang sudah tertera di masing-masing kursi. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Presiden Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk paduan suara di tahun anggaran tahun 2014. Mengawali acara ini, laporan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kami silakan Bapak Muhammad Hadi Basri. Assalamualaikum warahmatullahi
dan hadirin sekalian yang kami hormati. Mengawali laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan bahwa APBN tahun 2014 disusun dengan menggunakan parameter indikator ekonomi makro tahun 2014 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi sebesar 5,5%, nilai tukar rupiah rata-rata 10.500 per US dollar, tingkat bunga surat berbenah negara SPN 3 bulan sebesar 5,5%, harga minyak mentah Indonesia rata-rata 105 US dollar per barrel, serta lifting minyak sebesar 870.000 per barrel per hari, dan lifting gas sebesar 1.240.000 barrel setara minyak per hari. Dengan mengacu pada indikator ekonomi makro tersebut, maka dalam APBN tahun 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai 1.667,1 triliun atau naik 165,1 triliun atau 11% dari targetnya dalam APBNP tahun 2013. Jumlah ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 1.280,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 385,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar 1.842,5 triliun, naik sebesar 116,3 triliun atau 6,7% bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013. Dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar 1.249,9 triliun. Maka defisit anggaran dalam APBN tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar 175,4 triliun atau 1,69% dari PDB. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri sebesar 196,3 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif 20,9 triliun. Saat ini APBN tahun anggaran 2014 yang telah disepakati tersebut sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014 pada tanggal 14 November 2013. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi dalam penyusunan dan pengesahan MIPA, sejak tahun 2012 lalu telah dilakukan integrasi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan pengesahan MIPA dalam satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang sebelumnya ditangani oleh 2 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Di samping itu, untuk penyusunan RKKL sebagaimana pengesahan MIPA juga telah diterapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di single database. Melalui penyatuan ini, waktu penyelesaian RKKL dan MIPA menjadi lebih cepat, biaya yang dibutuhkan lebih efisien, dan data anggaran yang dihasilkan menjadi lebih valid dan akurat. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, untuk penyelesaian dokumen anggaran tahun 2014 ini dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran yang disusun oleh masing-masing satuan kerja, serta untuk mencegah secara dini penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, juga telah dilibatkan aparat pengawas intern masing-masing kementerian negara atau lembaga sebagai quality assurance untuk melakukan review terhadap RKKL dan memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran. Selain itu, kami juga meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian negara lembaga untuk mendorong percepatan pencairan anggaran, khususnya untuk dokumen anggaran yang masih belum lengkap persyaratannya, guna menjaga governance serta alokasi anggaran yang belum dibagi habis menentukan. Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja Kementerian Negara dan lembaga tahun 2014 dengan didukung Bapak Presiden, kami telah mengkomunikasikan dari awal pada pimpinan Kementerian Negara dan lembaga untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik. Kedua, menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran Kementerian Negara dan lembaga dan komisi DPR secara tepat waktu. Ketiga, melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal. Keempat, mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap kementerian negara dan lembaga. Bapak Presiden yang kami hormati, demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan MIPA tahun anggaran 2014 secara simbolis kepada masing-masing gubernur dan 7 kementerian negara dan lembaga terbaik yang dipilih berdasarkan
5 kriteria utama, yaitu pertama, hasil penilaian inisiatif anti korupsi atau pihak yang diberikan oleh KPK nilainya di atas 6. Kedua, 2 tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau WTP DPP dari Badan Pemeriksa Keuangan. 3, 2 tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggaran yang di atas 85% dari pagu yang ditetapkan. 4, 2 tahun terakhir berturut-turut mendapat reward dengan 5 pagu anggaran yang dikelola di atas 1 triliun. Setelah acara penyerahan BIPA secara simbolis yang dilaksanakan pada hari ini, secara simultan mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Desember 2013 mendatang akan dilakukan penyerahan BIPA untuk masing-masing satuan kerja yang pelaksanaannya dilakukan oleh gubernur. Untuk itu kami mohon kesediaan para gubernur untuk dapat kiranya mengagendakan cara penyerahan BIPA kepada satuan kerja di wilayah masing-masing. Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa terkait penyerahan BIPA kepada para gubernur, kami juga telah mempersiapkan BIPA untuk provinsi termuda, yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang akan diserahkan pejabat gubernur Kalimantan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun anggaran 2014 secara simbolis. Kepada kementerian dan lembaga yang memenuhi kriteria utama penilaian Kementerian Perindustrian diterima Menteri Perindustrian Bapak Muhammad S.P. Kementerian Keuangan diterima Menteri Keuangan Bapak Muhammad Latif Basri. Kementerian Perdagangan diterima Menteri Perdagangan Bapak Tita Wirjawan. Kementerian Hukum dan HAM diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Asasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia diterima Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarno. Kementerian Dalam Negeri diterima Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Fauzi. Dan Kementerian Kehutanan diterima Menteri Kehutanan Bapak Zulkifli Hasan. Penyerahan BIPA tahun anggaran 2014 kepada Gubernur seluruh Indonesia selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSI selaku Ketua Umum APPSI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X. Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustin Teras Nana. Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Agus Haji Rudi Arifin MM. Gubernur Sulawesi Utara Dr. Adesinyo Haris Salundaya. Gubernur Sulawesi Barat Dr. Andes Anwar Adnan Saleh. Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin. Gubernur Papua Barat Bapak Abraham Octavianus Aturun. Gubernur Kalimantan Barat Dr. Andes Cornelis M.
Gubernur Bali Bapak Made Makupastiga, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Tuan Guru Haji M. Zainul Majdi MA, Gubernur Kalimantan Timur Dr. Andes Haji Awang Faruk Ishak MM MSI, Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Soekarwo SH MHum, Gubernur Lampung Dr. Andes Haji Syahruddin ZPSH, Gubernur Jambi Bapak Haji Hasan Basri Agus, Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno PSI MSc, Gubernur Kepulauan Riau Dr. Andes Haji Muhammad Sani, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andes Haji Loki Janggola MSI, Gubernur Gorontalo Dr. Andes Haji Rusdi Habibi MAP, Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah, Gubernur DKI Jakarta Insinyur Haji Joko Widodo, Gubernur Bengkulu Bapak Haji Junaidi Hamsyah SAG, Gubernur Papua Bapak Lukas NMB SIB FH, Gubernur Sumatera Utara Bapak Gatot Pujo Nugroho ST, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Haji Rustam Effendi BSJ, Wakil Gubernur Banten Bapak Rano Karno, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr. Insinyur Haji Irianto Lamri MM, Penjabat Gubernur Maluku Dr. Andes Saud Situmorang MSc, Penjabat Gubernur Maluku Utara Dr. Andes A. Ahli Bali Lampung SH, dan Penjabat Gubernur Riau Profesor Dr. Johan Syah Johan MAQ. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia. Mari kita sambut Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemimpin lembaga negara, para menteri dan anggota kabinet Indonesia Bersatu, para anggota DPR RI, para gubernur, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini secara resmi DIPA telah diterima oleh para pejabat yang Allah akan segera menjalankan amanah undang-undang menggunakan APBN untuk tahun anggaran 2014 mendatang. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas kerja kerasnya sehingga DIPA telah dapat kita serahkan hari ini. Saya mengajak kepada semua pemimpin lembaga negara dan saya juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pejabat jajaran pemerintahan agar setelah diterimanya DIPA tahun anggaran 2014 ini segera ditindaklanjuti, dan harapan saya bisa diimplementasikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan ada kemandekan apapun. Setiap kemandekan akan berpengaruh kepada hasil akhir pembangunan yang akan kita laksanakan tahun 2014 mendatang. Saya juga mengajak dan berharap agar anggaran tersebut digunakan secara tepat, transparan, dan akuntabel. Cegah, sekali lagi cegah terjadinya penyimpangan. Ingat, pembelanjaan pemerintah, government spending, government expenditure itu komponen penting dalam pertumbuhan perekonomian kita. Apalagi ketika perekonomian global sedang mengalami persoalan di mana ekspor kita mengalami tekanan, investasi pun tentu dipengaruhi oleh perekonomian global yang belum kondusif benar untuk investasi di banyak sektor. Maka seraya menjaga konsumsi rumah tangga yang itu merupakan komponen atau faktor penting untuk menjaga pertumbuhan, maka andalan kita adalah pada pembelanjaan pemerintah, belanja negara. Oleh karena itu, mari dengan penuh kesadaran anggaran yang ada di tangan kita yang dimana telah saya serahkan tadi benar-benar digunakan. Sebab kalau pertumbuhan ekonomi kita terganggu, maka hampir pasti kesejahteraan rakyat pun akan mengalami dampaknya. Jika ada keraguan di dalam penggunaan anggaran ini, maka segera carikan solusinya. Lakukan konsultasi pada pihak-pihak terkait, termasuk BPKP, agar tidak ada keraguan apapun di dalam penggunaan anggaran itu. Tadi pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, selama 4 jam di ruangan ini saya berdialog dengan para gubernur. Para gubernur yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di negeri ini, menyampaikan kepada saya secara terbuka apa yang para gubernur rasakan dan alami. Tujuannya adalah para gubernur ingin berharap tugas-tugas pembangunan regional itu bisa dilaksanakan dengan baik. Para gubernur ingin
yang tenang, bebas dari keraguan dan kegamangan untuk menyalurkan anggaran. Karena pengalaman menunjukkan bahwa ada masalah di sana sini yang membuat para pejabat di daerah terkadang ragu untuk menggunakan anggaran. Oleh karena itu, sekali lagi kalau ada masalah, maka segera carikan solusinya, jangan dibiarkan. Dan lembaga seperti BPKB atau lembaga-lembaga yang lain berikan asistensi. Filosofi kita adalah mencegah. Jangan sampai terjadi kesalahan, bukan menjebak, sehingga seseorang akhirnya berbuat kesalahan. Bagi kita prinsip seperti ini. Saya ingin negara kita makin tertib, sistem kita makin bersih. Oleh karena itu pencegahan dan pemberantasan korupsi juga harus berjalan. Namun semua itu dilaksanakan secara tepat untuk tidak menimbulkan ekses yang tidak perlu, misalkan gangguan terhadap jalannya pemerintahan pembangunan utama yang kita dengar terjadi di daerah di seluruh tanah air. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Mari kita laksanakan amanah undang-undang ini dengan sebaik-baiknya demi rakyat dan masa depan negeri yang kita cintai. Selamat bekerja, selamat bertugas. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya pemarahan Presiden Republik Indonesia, maka berakhirlah acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun anggaran 2014. Selanjutnya, hadirin kami mohon untuk berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan ruang kabinet. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.